Halo Taurus, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan Agustus. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Agustus. Oke, satu lagi baru kita bahas ya. Yang pertama, ini adalah temanya, ini bisa berbicara komunikasi. Ini berbicara juga tentang dokumen, surat menyurat, kertas, kontrak, ya. Sesuatu dokumen yang tertulis di atas kertas, mungkin dokumen kerja, kontrak kerja yang baru, atau kamu punya perjanjian bisnis, kerjasama di bulan Agustus ini ya. Lalu, ini adalah kayak gini, kamu mungkin akan ketemu kondisi yang membingungkan atau ketemu tantangan, tapi ini bukan sesuatu yang lama gitu loh. Ini lebih kepada riak-riak bumbu-bumbu kehidupan, tantangan yang kita temuin sehari-hari, misalnya kayak berargumen sama orang-orang terdekat atau menemui kemacetan atau kita misalnya kayak mau pergi kerja terus tiba-tiba ban kempes. Ini ya contohnya kayak ganjelan-ganjelan kehidupan sehari-hari, tapi itu bukan sesuatu yang besar gitu. Dan ini ada hal tidak terduga yang menyenangkan yang memuncul di realita kamu. Nih, ini kata kuncinya adalah Mars motion, pergerakan. Mars ini berbicara kan planet Mars ini berbicara semangat kita, ambisi kita, dan juga energi apa sih, agresi di dalam diri kita gitu. Setiap kita kan punya energi kayak agresi, kemarahan. Cuman gimana kita bisa mengekspresikan itu ya dengan cara yang tepat pada orang yang tepat dengan situasi yang tepat gitu. Mungkin itu tadi ini berhubungan dengan semangat kamu, ambisi kamu untuk mencapai hal-hal tertentu, bisa juga mungkin akan ada kondisi-kondisi di mana kamu atau orang-orang terdekat kamu lagi panas gitu ya, jadi bisa menimbulkan gesekan. Karena Mars ini bisa juga merepresentasikan ekspresi kemarahan diri kita gitu. Jadi kamu lebih aware aja, lebih mindful dengan emosi kamu, terutama ketika ada perbedaan pendapat gitu dengan orang-orang terdekat, misalnya anggota keluarga, misalnya rekan kerja ya. Perhatikan reaksi emosi kamu sebelum kamu marah, sebelum kamu bereaksi, tarik nafas sejenak supaya kadang gini, ketika kita emosi terus kita melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu, kan kita lagi kebawa emosi ya. Setelah kita lebih tenang mungkin akan ada hal-hal yang kita katakan itu atau hal-hal yang kita lakukan itu kita akan sesali gitu. Makanya aku bilang tarik nafas, jangan langsung bereaksi supaya apa? Nantinya kamu tidak sesalin. Jadi ini lebih kamu perhatikan aja pengelolaan emosi kamu di bulan Agustus terutama. Temanya ini Three of Pentacles. Ini kayak apa ya? Kayak kamu mungkin punya pekerjaan baru, punya rekan kerja baru, rekan bisnis baru. Karena ini Three of Pentacles adalah fase awal dari sebuah pekerjaan ya. Mungkin kamu baru masuk dunia kerja atau lingkungan kerja yang kamu masukin itu adalah baru gitu dengan orang-orang baru. Lalu yang berikutnya ini kartu yang berbicara tentang kompromi, kolaborasi, kerjasama ya. Keterhubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu itu akan signifikan di bulan Agustus. Makanya aku bilang perhatikan emosi kamu, reaksi kamu ya dengan orang-orang di sekitar kamu supaya apa? Ketika kamu lagi terbawa emosi dan kamu bereaksi, nantinya kamu nggak akan sesalin gitu. Blessingnya adalah nih, blessingnya Eight of Swords ini kan sebenarnya artinya tuh agak berat gitu ya biasanya. Cuman ini posisinya di blessing kamu. Jadi bisa jadi ini merepresentasikan kamu keluar dari masa sulit atau kamu menemukan solusi, jawaban, jalan keluar, kamu ada perspektif baru. Kamu bisa melihat suatu hal, terutama suatu problem itu dari perspektif yang berbeda. Oh, ternyata keadaannya nggak serumit itu. Oh, ternyata nggak seberat itu. Oh, ada solusi loh, jalan keluar. Ada orang-orang yang bisa aku mintain tolong, aku bisa andalkan. Ya, hal-hal seperti itu. Karena ini posisinya ada di blessing kamu. Mungkin keluar kebuntuan juga dari kepala kamu gitu ya, overthinking, kebuntuan ide, kebuntuan kreativitas, jadi kayak inspirasi mengalir kembali, itu juga bisa ya. Yang jadi tantangannya adalah Nine of Cups. Nine of Cups ini sebenarnya kartu happy, cuman ketika ada di tantangan kamu, pertama ya, ini kayak kamu lagi mungkin berjalan sendirian atau kamu nggak ada hal-hal tertentu yang kamu nggak sampaikan pada orang-orang terdekat kamu, kayak mungkin kayaknya aku nggak perlu cerita deh, mungkin lebih baik aku jalan sendiri, atau sebagian dari kamu merasa nggak didukung atau
nggak akan ada yang mengerti pun kalau kamu cerita gitu ya. Lalu yang berikutnya ini jadi tantangan kamu, ini sebuah reminder sesuatu yang kebanyakan itu nggak baik ya. Kebanyakan makan, kebanyakan main HP gitu, kebanyakan sosial media, apa gitu definisi kebanyakan kamu. Ingat segala sesuatu harus seimbang, ketika itu kebanyakan berarti nggak seimbang kan. Dan itu untuk jangka panjangnya nggak baik buat kita. Yang perlu kamu perhatikan gini, dengan Four of Pentacles mindful sama sama pengeluaran kamu, sama finansial kamu, misalnya mindful gini, apakah kamu mempergunakan uang kamu dengan apa ya, misalnya membeli kebutuhan yang kamu perlu dan signifikan gitu, atau kamu kayak kalap gitu ya, lagi diskon borong semua gitu ya. Ini yang aku maksud mindful dengan pengeluaran kamu. Lalu ini bisa juga attachment, attachment pada sesuatu di luar diri kita, attachment pada orang-orang tertentu, dan juga ini sebuah pesan ketika kamu kayak berusaha memprotek hati kamu untuk sesuatu yang terjadi di waktu lampau. Mungkin kayak kamu takut terluka lagi, takut kecewa lagi, jadi kamu lebih hati-hati ya. Ekstrimnya bisa parno gitu. Kamu sangat mau memprotek hati kamu, di titik kamu parno misalnya mencoba hal-hal baru, mencoba misalnya gini, kamu pernah gagal mencoba bisnis ya di waktu lampau, terus habis itu kamu ya udahlah nggak usah dicoba lagi gitu, atau kamu pernah kecewa dengan hubungan romantis kamu, ya udahlah aku lebih baik sendiri aja gitu ya. Hal-hal semacam itu ketika kamu pernah terluka dan kamu sangat menjaga hati kamu untuk gak terluka lagi. Tapi di satu sisi itu bisa menutup jalan kamu sih ya, untuk melihat gini, ketika semesta mau mendatangkan orang baik di hidup kamu, ketika semesta mau memberikan kayak membukakan pintu nih, ini jalur jalur rezeki kamu yang baru gitu. Tapi ketika kamu menutup hati kamu, kamu bisa melewatkan hal itu. Ini sebuah reminder gitu ya. Mungkin bukan buat semuanya, tapi ada yang perlu mendengar hal ini. Nih, Chariot pergerakan, momentum, kalau misalnya ada stagnansi gitu, perlahan-lahan keadaan akan berubah ya, terutama dengan dua kombinasi ini. Kalau misalnya ada kondisi kamu merasa stagnan, buntu, tapi dengan dua kombinasi Chariot sebagai penutup kamu, aku melihat bahwa akan ada pergerakan, progres, kesuksesan, keberhasilan, pencapaian gitu. Seperti ada kekuatan misterius di balik layar yang membantu kamu, mengarahkan kamu, kayak misalnya menuntun jalan kamu kayak ke arah sini, ke arah situ, atau membukakan pintu untuk mendatangkan orang-orang tertentu yang akan membantu kamu, yang akan memberikan kamu pertolongan, menjadi solusi buat kamu. Hal-hal semacam itu ya. Kita lihat Nine of Cups kenapa jadi tantangan kamu. Hierophant. Oke, signifikan ya. Kayak aku nggak tahu gitu. Luka kamu, kecewa kamu itu udah berapa lama ya dengan hubungan romantis yang misalnya gini, kamu punya optimisme di waktu lampau, kamu berharap hubungan ini akan menjadi yang terakhir buat kamu, ternyata enggak. Kamu misalnya berharap hubungan ini akan berlanjut ke pernikahan, ternyata enggak gitu. Aku nggak tahu ini kejadiannya udah berapa lama. Kalau misalnya masih baru ya, wajar kalau kamu menutup hati kamu. Tapi kalau misalnya udah agak lama, tapi kamu masih menutup hati kamu, ini sebuah reminder berarti ada sesuatu yang belum kamu pulihkan atau kamu bereskan. Ketika dua kombinasi ini jadi tantangan kamu ya. Jadi kayak ya udahlah sendiri aja dulu, ngapain membuka hati lagi, ngapain mikirin hubungan romantis lagi. Nanti aku kecewa lagi. Berarti kan kayak ada sesuatu luka yang masih belum beres ya. Atau ini bisa juga berbicara kayak cara berpikir tertentu ya, yang bikin menimbulkan perbedaan cara berpikir atau prinsip kamu, filosofi kamu atau keyakinan kamu pada hal tertentu, dan kamu sangat apa ya, kayak ini yang paling benar gitu, ini pendapat gue, ini pemikiran gue yang paling benar, dan itu yang menimbulkan gesekan gitu dengan orang-orang di sekitar kamu ya. Seperti kamu tidak mau memberi ruang untuk orang lain, perspektif lain, untuk bisa bersinergi dengan hidup kamu gitu. Beda pendapat itu nggak apa-apa gitu, tapi bukan berarti kamu nggak memberikan orang lain juga punya pendapatnya, punya pemikirannya masing-masing ya. Sebagian lagi dari kamu yang signifikan dalam hubungan romantis kamu adalah perbedaan keyakinan. Oke, satu lagi, Empress, keberlimpahan.
kemakmuran, glow up juga ya dengan Empress. Lalu bisa juga gini, Empress itu kan bisa merepresentasikan melahirkan, dalam artian kamu melahirkan, akan ada kelahiran anak dalam keluarga kamu atau keluarga besar rumah tangga kamu, bisa juga kamu melahirkan sebuah karya, melahirkan sebuah pemikiran. Ya, ini Empress berbicara seperti itu. Karya kamu akan berprogres, hasil kerja kamu akan berprogres lebih lanjut, membuka pintu abundant keberlimpahan buat kamu. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.